Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Kita berjumpa lagi. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Apakah masih dalam kondisi yang sehat? Semoga selalu tetap sehat dan siap untuk belajar. Jangan lupa jaga selalu kesehatan adik-adik dengan tetap menggunakan masker agar kita selalu bisa hidup sehat bersama untuk belajar lebih baik. Hari ini kita belajar melanjutkan materi pelajaran IPA bagian yang kedua dari klasifikasi makhluk hidup, yaitu tentang cara atau metode klasifikasi makhluk hidup. Adik-adik, sekarang kita belajar tentang metode atau cara klasifikasi makhluk hidup, yang merupakan bagian yang kedua dari bab tentang klasifikasi makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar peserta didik yang pertama dapat mendeskripsikan atau menggambarkan pentingnya dilakukan klasifikasi makhluk hidup. 2. Peserta didik dapat mengetahui sejarah dari klasifikasi makhluk hidup. Yang ketiga, peserta didik dapat melakukan klasifikasi makhluk hidup secara sederhana. Klasifikasi dalam pengertian bahasa Indonesia adalah pengelompokan. Jadi, klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. Tujuan dari diadakannya klasifikasi makhluk hidup adalah agar kita lebih mudah untuk mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Yang kedua, agar kita bisa mengetahui hubungan, kekerabatan, atau kedekatan di antara makhluk hidup. Yang ketiga, agar kita bisa memberi nama makhluk hidup berdasarkan ciri yang dimiliki. Adik-adik bisa melihat sebagian dari gambar makhluk hidup. Di situ begitu banyak macam jenis, dari hewan, tumbuhan, maupun ikan. Kita akan sulit membedakan mereka, makhluk hidup ini, kalau kita tidak bisa mengetahui ciri-ciri di antara makhluk hidup. Nah, untuk bisa mengetahui ciri makhluk hidup, maka kita harus bisa melakukan pengamatan dengan baik. Kalau sudah, maka kita akan dapat mengelompokkan makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup atau pengelompokan makhluk hidup dapat kita lakukan berdasarkan pada ciri bentuk tubuh atau morfologi, alat dalam tubuh atau anatomi, manfaatnya, ukurannya, cara hidup, ataupun tempat hidupnya. Klasifikasi secara sederhana dapat kita lakukan secara mandiri di rumah. Misalkan, kalau kita melihat di lingkungan sekitar, di situ banyak ditemukan banyak tumbuhan, aneka macam tumbuhan, kita bisa mengelompokkannya berdasarkan manfaatnya. Contohnya, kita melihat ada tanaman jagung, ada tanaman jahe, ada tanaman jati, padi, kayu manis, albasia, mahoni, singkong, rumput atau pegagan. Maka kita dapat mengelompokkannya. Misalkan untuk makhluk hidup atau tumbuhan yang bisa kita makan, anggotanya ada jagung, padi, singkong. Kemudian ada tumbuhan yang memiliki manfaat sebagai obat, misalkan jahe, kayu manis, pegagan. Kemudian ada tumbuhan yang digunakan untuk membuat perkakas atau peralatan rumah tangga, misalkan ada mahoni, jati, ataupun albasia. Sejak zaman dahulu, orang sudah melakukan pengelompokan atau klasifikasi makhluk hidup.
Pada zaman Yunani, ada seorang filosof yang terkenal yaitu Aristoteles yang hidup pada tahun 300 sebelum Masehi. Dia sudah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan dari bentuk tubuhnya. Menurut Aristoteles, makhluk hidup itu cukup dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu jenis tumbuhan dan jenis hewan. Tumbuhan bisa dikelompokkan lagi menjadi tumbuhan yang jenis pohon, ada yang tumbuhan jenis semak, dan ada tumbuhan yang jenis herba atau untuk obat-obatan. Begitu juga hewan. Hewan dapat dikelompokkan menurut Aristoteles, ada yang hidup di tanah, ada yang hidup di air, dan ada yang hidup di udara. Ini berarti berdasarkan dari tempat hidupnya. Kemudian pada tahun 1735 Masehi, seorang ilmuwan bernama Carolus Linnaeus membuat sistem klasifikasi atau cara mengklasifikasi makhluk hidup secara bertingkat atau takson. Pengelompokan ini berdasarkan pada morfologi atau ciri luar tubuh, bentuk tubuh, kemudian anatomi, ukuran, cara berkembang biak, dan cara mencari makan. 7 tingkatan takson yang dibuat oleh Carolus Linnaeus secara berurutan dari yang paling atas adalah regnum atau dunia. Kemudian yang kedua adalah divisio atau filum. Yang ketiga adalah kelas. Yang keempat bangsa. Yang kelima suku. Yang keenam 7. Dan yang paling rendah adalah jenis atau bahasa Latinnya adalah spesies. Selain membuat tingkatan takson, Carolus Linnaeus juga membuat cara bagaimana memberi nama makhluk hidup berdasarkan ciri yang dimiliki. Nah, cara yang dibuat oleh Carolus Linnaeus ini dikenal dengan sebutan binomial nomenklatur atau tata nama ganda. Nah, di dalamnya Carolus Linnaeus membuat aturan cara pemberian nama makhluk hidup berdasarkan ciri yang dimiliki atau berdasarkan tingkatan taksonnya. Yang pertama adalah setiap nama makhluk hidup harus terdiri dari 2 suku kata. Kata pertama menunjukkan nama marga atau genusnya. Kata kedua menunjukkan nama jenisnya atau spesies. Aturan yang kedua, suku kata pertama itu diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Dan suku kata kedua menggunakan huruf kecil semua. Aturan yang ketiga, nama makhluk hidup harus menggunakan bahasa Latin atau bahasa lokal yang dilatinkan. Penulisannya dengan menggunakan cetak miring atau boleh diberi garis bawah. Atas jasa Carolus Linnaeus di dalam membuat sistem klasifikasi secara lengkap, bahkan sampai dengan pemberian nama, maka dia dikenal sebagai bapak taksonomi. Dan ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup nanti kita kenal sekarang ini dengan istilah ilmu taksonomi, yang sebenarnya artinya adalah tingkatan. Nah, sekarang kita adik-adik bisa lihat contoh dari cara mengklasifikasi atau mengelompokkan makhluk hidup dengan menggunakan metode taksonomi atau metode takson tingkatan. Adik-adik bisa lihat di situ ada nama makhluk hidup, ada kucing, belalang, padi. Kucing, kalau kita lihat dari tingkatan paling atas, dunia atau regnum, itu masuk dalam dunia animalia. Animalia itu artinya hewan. Belalang juga masuk dalam animalia, artinya hewan. Padi masuk dalam dunia plantae. Plantae adalah untuk dunia tumbuhan. Kemudian filumnya
kucing masuk dalam chordata. Chordata itu artinya adalah memiliki tengkorak. Kalau belalang itu masuk dalam filum Arthropoda atau hewan yang memiliki ruas-ruas tubuhnya. Sedangkan padi masuk dalam Tracheophyta atau tumbuhan yang memiliki biji. Kemudian pada tingkatan yang ketiga, tingkatan kelas, kucing masuk dalam kelas mamalia. Mamalia itu artinya hewan yang menyusui atau memiliki glandula mamai. Belalang masuk dalam kelas insekta atau serangga. Sedangkan padi masuk dalam kelas monokotil atau bijinya cuma ada satu. Kemudian tingkatan berikutnya adalah bangsa. Kucing masuk dalam bangsa karnivora. Karnivora itu artinya hewan yang memakan daging. Sedangkan belalang masuk dalam bangsa Orthoptera. Padi masuk dalam bangsa Poales. Sukunya, tingkatan berikutnya, kucing masuk dalam suku Felidae. Belalang masuk dalam suku Locustidae. Padi masuk dalam suku Poaceae. Tingkatan berikutnya di bawahnya adalah marga. Kucing masuk dalam marga Felis, belalang masuk dalam marga Schistocerca, padi masuk dalam marga Oryza. Kemudian pada tingkatan berikutnya, tingkatan terakhir, jenis hidup kucing masuk dalam jenis Catus, belalang masuk dalam jenis Americana, sedangkan padi masuk dalam jenis Sativa. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa nama ilmiah untuk kucing itu adalah Felis Catus. Felis diambil dari nama marga dan Catusnya diambil dari nama jenis. Dapat kita simpulkan dari pembagian takson di atas bahwa semakin rendah tingkatan takson, maka akan semakin banyak persamaan yang dimiliki. Namun anggotanya akan semakin sedikit. Sebaliknya, semakin tinggi tingkatan takson, maka persamaannya akan semakin sedikit. Persamaan cirinya. Kemudian anggota dari tingkatan itu akan semakin banyak. Cara mengklasifikasi makhluk hidup secara sederhana, kita dapat menggunakan kunci determinasi. Kunci determinasi ini merupakan alat yang digunakan untuk menentukan tingkatan makhluk hidup, baik itu tingkatan dunia, filum, kelas, bangsa, suku, marga, ataupun jenis. Dasar dari penggunaan kunci determinasi adalah dengan identifikasi hasil pengamatan terhadap makhluk hidup secara dikotom. Dikotom itu artinya berlawanan. Jadi kita nanti akan mengamati makhluk hidup di mana ciri yang berlawanan. Nah, contoh kunci determinasi menggunakan dikotomi atau berlawanan. Di sini kita mengumpulkan makhluk hidup. Ada 5 misalkan, lumut, suplir, jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Dari keenam tumbuhan, kita akan kelompokkan menjadi 2. Berdasarkan yang satu punya spora dan yang kedua adalah kebalikannya, tidak punya spora. Kita lihat anggotanya, kalau yang punya spora adalah lumut dan suplir, sedangkan yang tidak punya spora adalah jagung, kedelai, terong, dan melinjo.
Sekarang kita lihat yang punya spora. Punya spora, anggotanya masih 2, maka kita bagi lagi, kita kelompokkan lagi. Berdasarkan ada yang berbatang jelas, punya batang, dan yang tidak berbatang. Yang berbatang jelas, contohnya adalah suplir. Yang tidak berbatang jelas, anggotanya adalah lumut. Nah, kalau anggotanya sudah satu-satu seperti ini, maka tidak dapat dikelompokkan lagi. Sehingga dalam pembuatan kunci determinasi menggunakan dikotom, pada akhirnya nanti kita harus bisa mengelompokkan di mana anggotanya hanya tinggal satu-satu. Seperti contoh berbatang jelas, anggotanya cuma satu, yaitu suplir. Nah, sekarang kita lihat pada tabel yang tidak punya spora. Anggotanya masih ada 4, jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Maka kita kelompokkan secara bertahap. Kita kelompokkan menjadi 2 yang saling berlawanan, saling dikotomi. Yaitu yang pertama adalah kita buat dari biji terbuka. Maka ciri yang berlawanan adalah bijinya tertutup. Nah, berbiji terbuka anggotanya adalah jagung, kedelai, dan terong. Sedangkan berbiji tertutup anggotanya adalah melinjo. Kalau yang berbiji tertutup, melinjo, anggotanya cuma 1, sehingga berhenti sampai di situ cukup. Sedangkan yang berbiji terbuka, anggotanya masih 3, sehingga kita perlu kelompokkan lagi berdasarkan ciri yang dimiliki, secara dikotomi, berlawanan. Kita lihat berbiji terbuka, berkeping 1. Berarti ciri yang berlawanan adalah berkeping 2. Atau bisa lebih dari 1. Contohnya di sini anggotanya adalah yang berkeping 1 jagung, sudah 1. Sedangkan yang berkeping 2 kita temukan ada 2 anggota, yaitu kedelai dan terong. Sehingga yang berkeping 2 kita kelompokkan lagi menjadi 2 secara dikotomi atau berlawanan. Yang pertama adalah yang memiliki ciri berbunga kupu, dan ciri lainnya adalah yang berbunga trompet. Berbunga kupu anggotanya adalah kedelai, sedangkan yang berbunga trompet adalah terong. Nah, adik-adik bisa lihat semua anggota dari ciri-ciri yang dimiliki itu sudah satu-satu. Jadi kalau kita ditanya apa ciri dari kedelai, maka kita bisa lihat pertama berbunga kupu-kupu, berkeping 2, berbiji terbuka, tidak mempunyai spora. Nah, adik-adik sudah paham? Kalau sudah, maka kita masuk dalam tugas yang perlu adik-adik lakukan di rumah, yaitu mengklasifikasi makhluk hidup menggunakan kunci determinasi secara dikotomi. Adik-adik hanya perlu mengumpulkan nama makhluk hidup, baik dari tumbuhan maupun hewan. Minimal kita kumpulkan adalah 4 macam saja. Kemudian nanti kita kelompokkan, kita bagi menjadi 2 berdasarkan ciri yang dimiliki secara berlawanan. Ini hanya contoh saja tadi. Kalau misalkan kita kelompokkan, kita kumpulkan nama-nama tumbuhan, bisa kita kelompokkan yang tidak punya spora dan yang punya spora. Yang punya spora bisa kita kelompokkan berdasarkan perbedaan cirinya, yang berbatang dan yang tidak berbatang. Yang tidak punya spora bisa kita kelompokkan juga menjadi 2, yang berbiji terbuka dan yang berbiji tertutup. Ya, ini adalah contoh adik-adik. Adik-adik bisa mencari sendiri ciri yang dimiliki untuk membedakan, mengelompokkan makhluk hidup yang telah dikumpulkan. Jadi selamat mengerjakan adik-adik. Jika ada yang masih bingung atau perlu dikonsultasikan, silakan memberi komentar di website MTS Ma'arif NU1 atau di ruang baca kita. Adik-adik juga bisa langsung
menghubungi guru melalui grup kelas. Adik-adik, pembelajaran ini terlaksana tentu saja atas dukungan atau support dari MTS Ma'arif NU1 Kemeranjen dan Ruang Baca Kita, channel YouTube tentang pengetahuan dan hiburan sekitar kita.